Oke, karena Mimin sedang sibuk dan buru-buru upload. Oke, langsung saja kencangkan celana dalam, siapkan kopi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Mari kita mulai. Cerita dimulai. Setelah si Richard memperkenalkan meriamnya kemarin, terlihat di sini ada banyak burung gagak yang sedang berterbangan. Terlihat di sana para burung gagak itu sedang memakan para prajurit dwarf yang sudah meninggal setelah habis dibantai para bearman. Lalu datanglah si Richard dan berkata, "Apakah ini lokasi di mana kamu bertemu dengan para bearman?" Heather pun menjawab, "Benar, Lord Richard," kata si Heather. Si Annie pun juga berkata. Setelah melihat jejak kaki para bearman itu, ia pun berkata, "Fisik yang mengerikan." Heather pun juga berkata, "Mereka datang dengan jumlah yang amat besar. Kami berhasil bertahan hidup setelah mempertaruhkan nyawa kami dengan melarikan diri," kata si Heather itu. Richard pun juga berkata dalam hatinya, "Untungnya kecepatan para centaur ini levelnya telah meningkat. Kalau tidak, justru mereka yang akan menemui ajalnya." Lalu Sin pun berpindah ke gubuk yang dimana para dwarf yang sudah meninggal itu tinggal. Si Richard pun berkata, "Cepat cari jika masih ada sesuatu yang berguna tertinggal," kata si Richard itu, memerintahkan si Gaunter dan para bawahan lainnya untuk memeriksa barang-barang yang masih berguna untuk mereka. Si Gaunter pun menjawab, "Baik bos." Setelah mereka memeriksa barang-barang yang ada di sana, mereka pun tak menemukan barang-barang yang masih berguna untuk mereka. Tempat uangnya pun juga kosong. Lalu tak selang lama tibalah si Annie kepada mereka. Ia pun berkata, "Wild Bearman adalah makhluk terakus dan buas. Mereka tidak akan mungkin meninggalkan sesuatu yang berharga di tempat ini." Namun si Richard pun tiba-tiba datang dan berkata, "Kau tidak bisa bilang seperti itu karena setiap nilai berbeda pada setiap individu." Ia pun mengatakan itu sambil membuka gorden dan muncul tepat di sebelah si Annie. Tepat saat masuk, si Richard pun terkejut melihat sebuah wadah berisi cairan hitam. Sambil berkata, "Ini kan?" Ia pun mengatakan itu sambil melihat ke arah wadah berisi cairan hitam itu. Lalu menyuruh mereka untuk mendekat. "Coba kemari dan lihat ini. Apa cairan hitam ini?" kata si Richard itu. Ia pun mengatakan itu sambil tersenyum senang seakan menemukan sebuah harta karun. Lalu sambil menyentuh cairan hitam itu, ia pun berkata, "Kecap asin." Tentu saja para bearman ini tidak mengerti keuntungan dari kecap asin ini dan mereka pun meninggalkannya, kata si Richard itu. Melihat itu, si Annie pun berkata, "Para dwarf itu ahli dalam membuat acar dan menghasilkan kecap asin. Memangnya apa yang membuatmu begitu gembira menemukan ini?" kata si Annie itu menanyakan kepada si Richard. Ia pun mengatakan itu sambil ekspresinya sedikit kebingungan. Lalu si Richard pun menjelaskan, "Ini adalah pertama kalinya aku melihat kecap asin sejak dari kota Horen di alam liar. Jika kecap asin ini ditambah ke dalam makanan, rasanya akan menjadi sangat lezat. Kita bisa membiarkan juru masak kita membuka restoran di kota Horen. Dan ketika para bangsawan di kota Horen tergila-gila dengan rasanya, sumber finansial akan secara terus-menerus ke benteng Gunung Tinggi," kata si Richard itu. Mendengar itu, si Annie pun berkata sambil menghela sedikit nafasnya, "Dasar Lord yang pikirannya hanya bisnis dan uang saja." Kata si Annie. Hari pun berganti malam. Si Richard pun menyuruh para bawahannya untuk menginap di tempat ini dulu karena sudah terlalu malam. Dia pun mengatakan, "Sudah mulai larut. Kita akan tinggal di dalam tenda ini untuk malam ini." Mendengar perkataan itu, si Ruto pun bertanya kepada si Richard, "Lord Richard, mengapa kita harus bermalam di sini? Bukankah kita hanya datang untuk menginvestigasi situasi musuh?" Richard pun menjawab, "Tentu saja, kita datang kemari untuk investigasi. Tapi kita belum melihat satupun musuh. Jadi bagaimana bisa kita kembali sekarang?" Si Annie yang penasaran itu pun berkata, "Tuanku, mohon katakan kepada kami, apa yang ada di pikiran Anda sekarang? Para pasukan bearman itu mengarah ke utara untuk menyerang para dwarf. Dan langkah yang terbaik adalah kita harus menjaga jarak jauh-jauh. Tapi kau tetap mau masuk ke area ini. Memangnya apa yang sebenarnya kau pikirkan?" kata si Annie itu yang sedikit penasaran dengan keputusan si Richard. Richard pun menjawab, "Nona Annie,
karena Anda begitu mengerti situasinya. Bukankah kau seharusnya tahu kenapa para Birman itu memulai perang ini, bukan? Si Ani pun menjawab dengan sedikit ragu. Apa mungkin kau mengincar biji besi itu? Kata si Ani itu menjawab pertanyaan si Richard itu dengan sedikit ragu-ragu. Benar, biji besi adalah sumber daya yang tak bisa dihasilkan ulang di era ini yang penuh dengan perang dan darah. Sosok yang bisa memiliki banyak sumber daya akan memiliki keuntungan yang besar di segi manapun. Di samping itu, biji besi bukanlah milik dwarf ataupun para Birman, jadi kenapa aku tidak boleh ambil bagian, ha? Kata si Richard dengan percaya dirinya. Mendengar itu, si Ani pun berkata, "Apa kau sudah gila? Pada perang yang menggunakan jarak dekat, bahkan setetes air saja tidak cukup untuk menggambarkan kekuatan orang-orangmu," kata si Ani itu. Richard pun menjawab, "Memangnya seberbahaya itu ya? Kalau begitu, kenapa kau mengikuti kami ke sini? Terlebih lagi, kekuatan benteng Gunung Tinggi tidak seperti dulu lagi." Ia pun mengatakan itu sambil melihat ke arah para prajuritnya yang ada di belakangnya. Tak selang lama, Gaunter pun datang dan berkata, "Bos, kami sudah tiba." Ia pun mengatakan itu dengan membawa beberapa meriam yang ditarik oleh para budak monster itu. Si Modir pun juga datang dengan kedua troll yang sudah pernah ia latih itu. Melihat itu, dengan tersenyum pun si Richard berkata, "Bahkan tim sorcery saja sudah siap, Nona Ani. Menurutmu, apakah pasukanku lebih baik daripada sekumpulan infanteri dan kavaleri?" Si Ani pun menjawab dengan agak sedikit serius. "Apa kau yakin?" kata si Ani itu. Richard pun menjawab, "Dengan orang-orangmu, aku bisa cukup menjaminnya." Si Richard pun mengatakan itu sambil berkata dalam hati, "Selama aku bisa membujuk si Ani, aku bisa dengan yakin membangun koneksi dengan para dwarf," kata si Richard itu dalam hati. Richard pun melanjutkan perkataannya ke si Ani. Ia pun berkata, "Ketika semuanya sudah selesai, aku akan memberikan setengah biji besiku kepadamu," kata si Richard itu yang sedang meyakinkan si Ani itu. Lalu mereka berdua pun berjabat tangan, yang menunjukkan bahwa artinya mereka berdua itu setuju. Sambil berkata, "Aku rasa kita akan memiliki kerjasama yang baik." Lalu si Richard pun mulai mengumpulkan para prajuritnya. Ia pun berkata di atas bangunan yang tinggi, "Semuanya berbaris. Pertarungan pada kali ini adalah untuk benteng Gunung Tinggi dan diri kita sendiri. Pada perang antara dwarf dan Birman, kita harus menjadi pengganggu dengan elemen yang mengejutkan dan membalikkan segalanya." Richard pun mengatakan itu dengan lantangnya untuk menyemangati para prajuritnya. Para prajuritnya pun mulai bersorak karena terlalu senangnya. "Siap tuanku." "Wow, luar biasa," kata prajurit si Richard itu bersorak dengan semangatnya. Mendengar itu, si Richard pun mengomandoi mereka dan berkata, "Ayo kita berangkat," kata si Richard itu memerintahkan seluruh prajuritnya. Lalu scene pun berpindah ke benteng para dwarf. Terlihat dari sana juga ada banyak bayang-bayang prajurit si Richard yang sedang menuju ke benteng para dwarf. Lalu si Richard pun merasakan sesuatu yang tidak beres dan menyuruh para prajuritnya untuk berhenti. Ia pun berkata, "Berhenti, aku merasakan adanya pergerakan dari dalam air." Terlihat ada beberapa bambu yang mencurigakan yang keluar dari dalam air itu. Lalu tiba-tiba keluarlah banyak sekali monster seperti kelinci dari dalam air itu. Sambil di mulutnya ada bambu yang dilihat si Richard dan para prajuritnya tadi. Terlihat bambu itu dipakai para monster itu untuk bernafas di dalam air. Melihat itu, si Richard pun menyuruh para prajuritnya untuk segera bersembunyi. "Semuanya sembunyi," kata si Richard. Para prajurit si Richard pun mulai bersembunyi di balik semak-semak. Mereka pun melihat para monster kelinci itu sedang menaiki tembok benteng para dwarf dengan menggunakan tangga. Melihat itu, si Richard pun berkata sambil memegangi dagunya. Ia pun berkata, "Ini aneh, seharusnya Birman lah yang sedang berperang dengan para dwarf kan? Lalu ada apa dengan para rabbit folk ini?" Diketahui di sini nama monster itu adalah rabbit folk ya. Oke, lanjut. Si Ani yang mendengar itu pun berkata, "Apanya yang aneh? Mereka itu bersekutu dengan para Birman." Richard pun menjawab, "Oh,
Pantas saja, kata si Richard. Melihat Lotnya tidak mengetahui itu, si Heather dan si Gaunter pun menjelaskan kepada si Richard. Beberapa suku kuat seperti Birman sering menerima afiliasi untuk pekerjaan tambahan. Oh ya, bagi kalian yang nggak tahu afiliasi itu apa, afiliasi itu adalah bentuk kerjasama antara kedua belah pihak dan saling membagi hasil keuntungan dari bentuk kerjasama itu. Di sini kalian udah paham ya? Oke, lanjut. Si Gaunter pun juga menambahi penjelasan si Heather tadi. Ia pun berkata, terlebih saat perang terjadi, mereka akan bergabung sebagai support, kata si Gaunter itu yang menambahi penjelasan si Heather tadi. Mendengar itu, si Richard pun berkata dengan agak sedikit kesal. Ia pun mengatakan, kenapa kalian tidak bilang dari tadi? Melihat si Richard sedang kesal itu, si Modir pun malah menertawakan si Richard karena tidak tahu soal itu. Ia pun berkata, hahaha, siapa sangka Lot yang hebat sepertimu itu tidak tahu soal ini. Ia pun mengatakan itu dengan nada agak sedikit mengejek si Richard. Lalu setelah ia mengatakan itu, tiba-tiba ada sebuah pukulan mendarat di atas kepalanya. Tung, au, kata si Modir itu yang sedang sedikit kesakitan karena pukulan itu. Ternyata itu adalah si Richard yang sedang memukul si Modir. Ia pun agak sedikit kesal dan malu karena perkataan si Modir tadi. Dan ia pun mengalihkan pembicaraan dan mencari alasan buat memukul si Modir itu. Ia pun berkata, jangan pikir musuh tidak bisa melihatmu karena kau pendek. Merunduk yang benar, kata si Richard. Setelah memukul kepala si Modir itu, si Modir pun mengelus-ngelus kepalanya yang sakit. Habis dipukul si Richard itu. Di tempat lain, kita diperlihatkan Rabbit Fox yang sedang menaiki benteng para dwarf dengan anak tangga dan membawa pisau di mulutnya. Saat Rabbit Fox itu sudah sampai di atas benteng para dwarf, mereka pun melihat para penjaga benteng dwarf itu sedang beristirahat sambil menutup mata dan bersandar. Saat salah satu prajurit dwarf itu membuka mata, ia pun terkejut dengan monster Rabbit Fox yang sudah ada tepat di depannya dan juga sudah siap untuk membunuhnya. Sebelum si Rabbit Fox itu membunuh dwarf itu, Rabbit Fox itu pun berkata, hehehe, pendek, kali ini kalian jatuh dalam perangkap kami. Di tempat lain, si prajurit yang menyadari penyerangan itu pun berteriak, ini buruk, musuh datang dari sungai Bayeu. Apa? Kata prajurit dwarf lain yang mendengar itu. Lalu mereka pun bersiap berperang. Salah satu komandan dari prajurit dwarf itu pun berteriak ke seluruh para prajurit dwarfnya, semuanya bersiap berperang. Wah, teriak balik para prajurit dwarf yang mendengar teriakan komandan itu. Mereka pun sudah bersiap menghadang para monster Rabbit Fox yang sudah berhasil menyusup itu. Sambil berkata, pergilah kalian ke neraka. Wah, lalu mereka pun mulai menyerang balik para Rabbit Fox itu. Ada juga yang mulai menembakkan crossbow mereka ke arah musuh. Para Rabbit Fox yang menyadari itu mulai menyiapkan tameng mereka untuk menahan serangan anak panah crossbow itu. Setelah menahan serangan crossbow itu, mereka pun berteriak, serang, maju, cepat serang. Lalu mereka pun mulai maju menyerang ke arah benteng dwarf itu dan melewati sungai yang ada di dekat benteng dwarf itu dengan tangga yang mereka bawa itu. Saat beberapa Rabbit Fox itu sudah berhasil melewati sungai itu dan akan menuju ke benteng para dwarf, lalu tiba-tiba gerbang benteng para dwarf itu pun terbuka dan keluarlah para prajurit dwarf itu dari gerbang itu dengan jumlah yang sangat banyak sambil berteriak, serang mereka. Para Rabbit Fox itu pun mulai diserang balik oleh para dwarf. Melihat itu, salah satu komandan Rabbit Fox itu pun masih tenang saja dan tak gentar sedikit pun. Dan ia pun juga berkata dengan santainya, ho ho ho, kalian datang tepat waktu. Lalu menyuruh seluruh prajuritnya untuk menangkap para dwarf itu. Sambil menunjuk ke arah para dwarf itu, ia pun berteriak kepada prajuritnya, sekarang serang dan tangkap mereka. Namun setelah mengatakan itu, tiba-tiba duar, ada sebuah ledakan besar yang terjadi tepat di belakangnya yang membuat para prajuritnya yang terkena ledakan itu pun terpental jauh akibat efek dampak dari ledakan itu. Komandan Rabbit Fox itu pun dibuat terkejut oleh kejadian itu dan berkata, hah?
dengan ekspresi terkejutnya itu. Ternyata itu adalah perbuatan si Richard dan juga para prajuritnya. Dengan percaya dirinya, si Richard pun berkata, "Sekarang giliran kami masuk." Ho. Melihat itu pun, Komandan Rabbit Fox ini pun jadi kesal karenanya. Dengan kesalnya, ia pun berteriak kepada para prajuritnya, "Para suku dwarf itu punya bantuan, serang dan bunuh mereka!" Teriak Komandan Rabbit Fox itu ke pasukannya. Di sisi prajurit Richard pun juga tak mau kalah. Mereka pun juga berteriak, "Jangan mau kalah, serang mereka juga dan hancurkan mereka! Hurra!" Teriak para prajurit si Richard itu dengan semangat yang membara. Si Richard pun juga mulai membantai para Rabbit Fox itu. Si Gunter pun juga tak mau kalah. Ia pun juga mulai ikut membantai para Rabbit Fox itu. Begitu juga dengan si Russell. Ia pun membantai para Rabbit Fox itu dengan palu besarnya. Para Rabbit Fox itu pun akhirnya terbantai. Melihat itu, Richard pun berkata, "Rabbit Fox ini hanya menang jumlah. Nyatanya mereka bisa dilenyapkan dengan satu serangan saja. Cukup mudah," kata si Richard itu. Lalu setelah dia selesai mengatakan itu, tiba-tiba buk, ada terdengar suara langkah kaki yang begitu kerasnya, sampai-sampai bisa menggetarkan tanah di sekitar langkah kakinya, yang seakan-akan seperti gempa bumi. Dan suara langkah kaki itu berasal dari belakang si Richard. Si Richard pun berkata sambil menoleh ke arah belakang. Ia pun berkata, "Apa yang terjadi? Apakah ada gempa bumi ya?" kata si Richard itu. Terlihat di sana ada sebuah bayangan dari sosok yang sangat besar. Melihat itu, si Richard pun berkata, "Ini." Sebelum si Richard melanjutkan perkataannya itu, si monster itu pun meraung dengan sangat kerasnya. "Hurra!" Terlihat di sana ada monster berbentuk seperti beruang dengan mata merahnya yang keluar dari bawah bulatnya bulan purnama di malam hari, yang membuatnya terlihat seperti monster yang sangat ekstrim. Ini adalah Bearman," kata si Richard yang melanjutkan perkataannya tadi sambil melihat ke arah monster besar itu. Dan cerita pun bersambung.